warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokong beserta seluruh keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, ditambah keberkahan dalam hidupnya. Guru kita Al-Ustaz Haji Basit, orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidah wal ustadzat, guru-guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira sudah masuk tanggal berapa Bapak Ibu? 27 Rajab. Artinya apa? Artinya pada hari ini, di tanggal ini, di bulan ini pernah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah dua kata yang berbeda. Isra adalah perjalanan di muka bumi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan samawi, perjalanan langit dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang berada di atas langit ketujuh. Tidak cukup sampai di Sidratul Muntaha, maka Nabi terus naik sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Mustawa. Di Al-Mustawa tersebut Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, Nabi bertemu dengan Allah di Al-Mustawa bukan berarti Allah tinggal di langit. Masih ingat Bapak Ibu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Innallaha la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat dan tidak terikat dengan waktu. Maka tidak boleh meyakini Allah tinggal di langit atau Allah sedang bersemayam di atas arsy. Ini sudah kita jelaskan dengan terperinci pada kesempatan sebelumnya, ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang, dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita semua, ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, maka Rasul mengucapkan salam kepada Allah. Bagaimana salamnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan salam Rasul kepada Allah. Gak mungkin Rasul mengatakan Assalamualaikum ya Allah. Gak mungkin. Kenapa? Karena Assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa menyertaimu. Dan tidak mungkin Rasul mengucapkan itu kepada Allah. Tidak mungkin Rasul mendoakan selamat kepada
Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha penyelamat, bukan maha selamat lagi, tapi maha penyelamat. Maka salamnya Nabi kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian salam tersebut dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tersebut bukan hanya menyertaiku, tapi juga menyertai umatku yang soleh. Jadi luar biasa Pak. Padahal Allah hanya mengucapkan salam khusus pada Nabi, tapi Nabi mengatakan bukan hanya untukku ya Rabb, tapi juga untuk umat-umatku yang soleh. Ini luar biasa. Kemudian percakapan Allah dan Nabi tersebut direkam di dalam sholat dalam bentuk bacaan tahiyyat atau bacaan tasyahud. Maka Bapak Ibu yang ingin mi'raj, yang ingin wusul, yang ingin sampai kepada Allah, maka saat membaca tasyahud rasapilah bacaan tersebut. Bayangkan, hadirkan di dalam hati bahwasanya itu adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan bukan sekedar bacaan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hati mulut membaca tapi hati kemana-mana, bukan seperti itu. Tapi mulut kita membaca tahiyat, kemudian hati kita meresapi apa yang sedang kita baca. Itulah mi'rajnya muslimin. Jikalau mi'rajnya Nabi dengan ruh dan jasad sampai kepada Allah, maka kita pun bisa mi'raj. Dengan cara apa? Dengan cara menghayati bacaan tasyahud di dalam sholat kita. Kalau kita menghayati bacaan tersebut, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah ucapan salam Nabi kepada Allah. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kita resapi bacaan tersebut Bapak Ibu, maka kita akan bisa mi'raj, akan bisa naik ruhaniyah kita, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu Rasul pun mendapatkan perintah sholat 50 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal perintah sholat wajib itu 50 waktu. Kemudian Rasul mengatakan sam'an wa ta'atan, aku terima, aku taat kepada perintahmu ya Rabb. Aku dan umatku akan melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Akhirnya Rasul pun turun ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu tidak bertanya apa-apa. Lalu Rasul turun lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Di sanalah Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang kau dapat dari Allah? Maka kata Rasul, Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku sholat fardu sebanyak 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Rasul, irji, kembali lagi kepada Allah. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Minta keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Maka Rasul pun kembali kepada Allah, naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan ke sebuah tempat yang bernama Al-Mustawa, meminta keringanan, ya Rabb, 50 waktu kebanyakan, ringankanlah sholat bagiku dan bagi umatku. Maka diringankan oleh Allah, dikurangi sebanyak 5 sholat. 50 kurangi 5 jadi berapa Bapak Ibu? 45 sholat wajib. Akhirnya
Rasul turun lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, kemudian ke langit ke-6, ternyata dicegat lagi oleh Nabi Musa. Ditanya lagi, Rasul, sekarang berapa keringanan yang kau dapat? Kata Nabi, wahai Nabi Musa, diringankan 5 sholat, berarti sekarang jadi 45 sholat wajib. Apa kata Nabi Musa? Irji, kembali lagi wahai Rasul, minta keringanan kepada Allah, fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Maka Rasul kembali lagi ke langit ke-7, Sidratul Muntaha sampai Al-Mustawa, minta keringanan. Kemudian kata Allah, ya sudah, aku ringankan menjadi 40, diskon 5 sholat. 45 diskon 5 jadi berapa? 40. Turun lagi ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke langit ke-7. Di langit ke-6 dicegat lagi oleh Nabi Musa. Rasul, mau mana? Sini. Aku tanya dulu, berapa yang kau dapat? 40 wahai Nabi Musa. Irji, kembali lagi. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu 40 masih kebanyakan. Akhirnya kembali lagi, langit ke-7, Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, dikurangi lagi oleh Allah menjadi 35 sholat, dikurangi 5 lagi. Kembali lagi ke langit ke-7, kembali lagi kepada Nabi Musa di langit ke-6, dicegat lagi oleh Nabi Musa. Rasul bagaimana? Akhirnya Pak, itu Rasul sampai 9 kali balik karena diperintahkan, disuruh oleh Nabi Musa meminta keringanan. Sampai-sampai terakhir ketika Rasul turun bertemu Nabi Musa di langit ke-6, ditanya lagi, Rasul sekarang sudah berapa? Sudah 5 wahai Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Rasul balik lagi, 5 waktu sholat masih kebanyakan untuk umatmu, mereka tidak akan mampu. Ternyata betul baik. 5 waktu sholat ini masih terasa berat dan banyak, ya. Makanya wajar banyak yang meninggalkan sholat, karena betul kata Nabi Musa, umatmu 5 masih kebanyakan. Umat saya yang badannya gede-gede, yang fisiknya kuat-kuat, 2 waktu sholat saja banyak yang meninggalkan. Apalagi umatmu kecil-kecil, lemah-lemah, maka 5 tidak akan mampu. Tapi apa kata Nabi? Wahai Nabi Musa, aku sudah terlanjur malu kepada Allah. Sudah 9 kali aku bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Aku sudah malu. Di mana aku akan menyimpan mukaku? Akhirnya Rasul pun tidak kembali lagi pada Allah dan turun ke langit berikutnya sampai ke bumi dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu Bapak Ibu sekalian merupakan kado dan hadiah terindah dari Nabi Muhammad. Itu perjuangan Nabi ya Bapak Ibu. Coba kalau Nabi cuek-cuek aja, bodo amat, gua mah mampu ini 50 sholat 50 waktu sehari semalam. Kalau Nabi mampu Bapak Ibu, tapi karena Nabi itu memikirkan kita, memikirkan umatnya, maka sampai-sampai beliau itu rela naik lagi ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, turun lagi, naik lagi. Itu bukan perjalanan singkat, itu bukan perjalanan dekat, tapi itu perjalanan antar langit. Yang kita disuruh bolak-balik 9 kali Pak, dari sini ke SGC bagaimana? Nah puyeng juga kita, padahal dekat ya, dekat 9 kali balik coba. Masya Allah, ini Nabi 9 kali balik dari langit ke-6 menuju Al-Mustawa. Bagaimana kepedulian Nabi kepada kita selaku umatnya? Ini pengorbanan beliau. Nah maka tidak selayaknya kita meninggalkan sholat 5 waktu. Pertama itu sudah sangat sedikit, yang kedua itu merupakan pengorbanan Nabi, yang ketiga itu adalah bentuk kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah sedikit potongan dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tanya apa sih sebab Nabi diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan bahwa sebetulnya Isra Mi'raj itu merupakan hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tahun tersebut Nabi ditinggal mati oleh dua orang yang sangat beliau cintai dan beliau hormati. Pertama, beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua, beliau ditinggal mati oleh istrinya yaitu Khadijah. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat beliau cintai dan sangat beliau hormati. Makanya tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzni atau tahun duka, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika pamannya wafat, beliau bersedih hati. Kemudian disusul oleh sang istri tercinta, beliau bertambah sedih. Maka untuk menghibur Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.